yang kemarin kalian sudah tentunya mempelajari bagaimana ciri-ciri seorang wirausaha, kemudian bagaimana menjadi seorang wirausaha itu menjadi mencari usaha yang bagaimana bisa kita dapatkan dalam uh, posisi pandemik seperti ini ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menjadi seorang wirausaha, kita mencari peluang-peluang usaha yang baik pada saat seperti ini ya. Jadi di sini Bu Dwi akan menjelaskan sedikit saja, nanti kalian akan melihat beberapa tayangan yang semoga saja nanti kalian bisa termotivasi ya. Yang pertama, kalian menjadi seorang wirausaha itu harus bagaimana? Kalau bisa, kita menjadi seorang wirausaha itu yang memiliki sebuah ciri khas atau karakter. Artinya apa? Orisinil. Orisinil itu berarti kita menciptakan sesuatu hal karya ciptaan kita sendiri. Itu yang paling bagus. Dan tidak meniru. Nah, ini sangat sulit untuk menjadi seorang wirausaha yang memiliki karakter yang seperti ini. Jadi untuk menjadi seorang yang memiliki karya sendiri, orisinil dan tidak meniru karya orang lain itu sangat dibutuhkan karakter dan bakat yang luar biasa dari diri kita. Ya, sebenarnya semua orang bisa, hanya saja kita tidak tahu, tidak menggali kemampuan yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Jadi intinya kita sebagai pengusaha atau wirausaha itu membaca bahwa di masa yang akan datang itu persaingannya akan seperti ini. Kita harus melakukan hal apa? Kalau istilahnya jemput bola gitu ya. Kemudian yang kita buat sebuah usaha itu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu bisa bertahan lama. Jadi ini juga harus kita pelajari dalam kalau sebagai wirausaha untuk bisa menerapkan yang ketiga ini biasanya dia harus dari nol ya, kadang-kadang juga jatuh dulu ya, baru bangun lagi, nanti bisa jatuh lagi sampai terpuruk, terbangun lagi. Nah ini membutuhkan waktu ya. Jadi kalian memang untuk menjadi seorang wirausaha itu nggak bisa instan. Jadi kalau kita lihat seorang pengusaha di luar sana dia sukses ya, kita jangan lihat suksesnya dulu, tapi kita lihat perjuangan mereka, perjuangan dia ya. Jadi tidak ada orang yang sukses itu serta merta instan, tidak ada. Nanti untuk ke depan kita kalau misalkan sudah kondisinya membaik ya, kita bisa bertatap muka, kemudian kalian sudah istilahnya itu bisa pergi dalam keadaan tidak dalam kondisi seperti ini. Saya ingin kalian nanti investigasi itu mencari informasi, menggali informasi yang mana seorang wirausaha itu bagaimana prosesnya mereka ya. Jadi kalian biar termotivasi bahwa menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausaha itu tidak gampang ya. Ada yang ketika menjadi wirausaha tiba-tiba pada saat baru memulai kemudian ada persaingan di luar sana yang luar biasa sehingga kita itu justru apa yang kita miliki tidak laku jual atau mungkin malah rugi, itu kemudian patah semangat dan akhirnya tidak menjadi seorang wirausaha. Ini jangan menjadi seorang yang seperti ini. Oke. Berikutnya ya. Sebagai orang wirausaha, sebagai pengusaha itu kita harus punya ide-ide kreatif dan inovatif ya. Kalau saat ini kalau dalam dunia digital ya, kita tuh banyak sekali kalau kalian tuh mau melihat di tayangan YouTube, di tayangan media sosial, itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang betul-betul kreatif, yang mana kadang kita itu merasa kadang sedikit punya rasa iri ya, luar biasa sekali mereka punya inovasi semacam itu. Nah mungkin bisa kita tidak meniru secara persis, kita bisa mengadopsi sedikit ya, mengadopsi itu mengambil sedikit inovasi kreatif mereka, kemudian kita bisa kembangkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya, karena tidak bisa kita paksakan ketika apa yang dimiliki oleh orang lain, kreatif atau inovasi yang dimiliki oleh orang lain kita adopsi, ternyata kita tidak mampu. Nah itu akan menjadi kesulitan buat kita sendiri. Nah jadi kita boleh
mengadopsi sedikit apa yang dimiliki oleh orang lain, kreativitasnya, inovasi mereka ya, disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Itu pasti. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkannya. Nah, di sini perlu sekali kalian itu meyakinkan pada diri sendiri bahwa optimis. Optimis itu yakin bahwa kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Itu harus optimis dulu. Kalau kita pesimis dalam melangkah dalam sebuah usaha, pasti tidak akan berhasil. Ya, jadi kita harus optimis bahwa kita bisa menggapai cita-cita kita. Kita bisa menargetkan, oh dalam 1 bulan ke depan saya harus bisa membuat inovasi ini, saya membuat kreatif ini, menciptakan karya ini. Nah, itu harus ada target. Sebagai pengusaha itu harus seperti itu, ya. Yang terakhir, ada rasa senang dalam menjalankannya. Tentunya ketika kita sudah menyukai apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi keinginan kita menjadi seorang wirausaha, harus muncul rasa senang. Tidak mungkin kita terpaksa ya. Kalau terpaksa pasti hasilnya tidak akan menjadi baik untuk kita dan juga tentu orang lain, karena tidak dilandasi dengan rasa senang. Ya, kalau kita sudah suka, kita sudah senang, insya Allah kita bisa menjalankannya dengan penuh semangat. Oke, anak-anakku semuanya, saya akan memberikan beberapa contoh pada saat 3 atau 4 bulan yang lalu ketika pandemik ini mulai ada di negara kita ya, corona ini. Kebetulan di situ kebetulan kan saya juga suka tentang wirausaha, suka tentang bisnis ya. Saya mencoba sebuah hal yang mana kalian tentu sudah pernah melihat ya, hand sanitizer. Ya, kebetulan di sini karena bidang saya itu kimia, tapi tidak terus langsung sesuai dengan jurusan ya, tidak. Tapi di luar sana tuh banyak sekali yang mana seorang pengusaha awal, wirausaha awal itu mereka tidak dilandaskan dari jurusan. Oh, yang ada peluang menciptakan sebuah inovasi, membuat karya dan ternyata mudah ya dibuat. Oh, berarti saya mampu. Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat wah ini bukan bidangku, jangan seperti itu. Nah, di sini saya membaca peluang usaha, Mas, Mbak. Ya, di sana waktu saya 3-4 bulan yang lalu ketika kalau bahasa Jawa ini awal-awalnya ya muncul ontrannya pandemi corona. Waktu itu saya langsung berpikir, wah di sini waktu itu mencari hand sanitizer itu sangat sulit. Ya, sangat sulit karena memang waktu itu jarang sekali orang familiar dengan hand sanitizer. Yang bawa kemana-mana saja kadang mungkin jarang, hanya bisa dihitung dengan jari 1-2 orang yang memang biasa bersih ya, mereka bawa seperti itu. Nah, di situ saya melihat peluang usaha. Saya mencari bahan ya, dan alhamdulillah bahan itu banyak sekali ya kita dapatkan dari online bisa, kemudian di toko kimia juga ada ya. Karena di sini meskipun kalian tuh di tempat mungkin daerah yang tidak terjangkau dengan perkotaan ya, sekarang ini kan banyak sekali toko-toko online ya, toko-toko online yang mana menyediakan semua barang, semua jenis barang yang bisa kita akses, bisa kita beli ya dari tempat kalian. Nah, di sini saya membuat hand sanitizer. Alhamdulillah pada saat saya membuat itu baru awal-awal. Di dalam media sosial, bandrol yang diluncurkan oleh pengusaha di luar sana luar biasa sekali. Jadi harga yang pada saat sebelum pandemik itu taruhlah 10.000 ya, itu bisa menjadi 5 kali lipat. Nah, awalnya di sini saya tidak ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak. Saya pada saat waktu itu membuat, prinsip saya adalah supaya saya bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan hand sanitizer dengan mudah. Karena waktu itu ada pemasok yang istilahnya pengusaha yang nakal lah istilahnya, itu menyimpan, jadi dijual belikan, artinya ini harus dijual karena masyarakat membutuhkan. Tidak, mereka sengaja menimbun, bahasanya ya, menimbun supaya apa, nanti pada saat dia keluar dia punya keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau bisa menjadi seorang wirausaha itu jangan memiliki yang semacam ini ya, sifat semacam ini nggak boleh. Jadi kita kalau bisa menjadi wirausaha itu bisa melayani masyarakat ya,
menguntungkan bagi masyarakat dan juga menguntungkan diri kita sendiri, ya. Taruhlah ambil sedikit, ya, sedikit prosentasenya. Ya waktu itu ya alhamdulillah dengan saya membuat hand sanitizer semacam ini, alhamdulillah keuntungannya ya luar biasa. Ya artinya pada saat itu saya membuat dalam 1 hari saya akses 100 biji, dalam 3 hari langsung habis, ya. Kemudian ketika waktu itu kita harus baca peluang, ya. Mencari botol saja waktu itu secara online tuh sangat sulit dan harganya sangat melambung. Nah waktu itu kita kalau mau berani menjadi seorang wirausaha, oh ini kita baca, ya, kita baca sedikit kelemahan saya kemarin. Saya tidak bisa membaca yang tadi saya bicara untuk masa yang akan agak lama. Jadi waktu saya beli, saya tidak ambil yang banyak, saya hanya ambil 100 botol, ya. Pada saat itu langsung 3 hari habis. Saya butuh untuk botol lagi, ya. Pada saat itu saya bingung mencari bahannya, ya, menjadi botolnya. Akhirnya mau nggak mau saya harus melayani kebutuhan masyarakat. Akhirnya saya mencari alternatif, yaitu botol yang bentuknya yang berbeda, ya. Kalau kamu lihat untuk Mbak Mas, ya itu kan kayak botol parfum, ya. Nah itu saya berupaya untuk ya melayani masyarakat lah dengan tampilan yang berbeda. Alhamdulillah juga laku jual. Kemudian saya cari alternatif yang lain dengan kemasan yang berbeda, kemasan yang lebih besar dengan harga yang lebih murah, ya, karena semua orang punya keinginan yang berbeda. Saya ingin yang besar, saya ingin yang kecil, itu kan versi, ya, karena kalau yang besar bisa buat lama kan gitu. Nah seperti ini. Kemudian saya dapatkan kemasan yang 60 mili, kalau yang tadi 130, 60. Itu luar biasa sekali, Mas. Saya membuat ini 3 hari habis, ya. Dan dengan seperti itu akhirnya saya menawarkan kepada teman saya produktif. Kemudian SMK Dewangsa pun akhirnya saya membuat untuk SMK Dewangsa, ya, agar bisa melayani kebutuhan masyarakat, terutama di Ngadirojo dan sekitarnya dan juga Wonogiri, ya. Begitu anak-anakku, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga kali ini. Semoga saja kalian bisa menciptakan sebuah peluang-peluang usaha yang mana bisa kamu munculkan mulai saat ini, pada hari ini. Kira-kira usaha apa ya yang bisa saya munculkan? Artinya kalian belajar, ya, karena kan masih sekolah, belajar memunculkan, ya, siapa tahu nanti ketika kamu lulus, kamu punya cita-cita tadi, kamu bisa melanjutkan saja, tinggal melanjutkan, kemudian mengembangkan, ya. Tapi munculkan ide-ide untuk bisa menjadi seorang wirausaha mulai dari sekarang, ya. Jadi pada saat pandemik ini kalian jangan patah semangat dalam belajar, tetap semangat, ya. Semoga saja segera berlalu pandemik ini. Semoga saja nanti insya Allah tanggal 20 Agustus bisa masuk kembali dengan protokol kesehatan, ya. Karena saya yakin sekali kalian akan sangat merindukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, gitu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.